Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti diskusi presentasi bertema pemahaman luar yang lebih luar mengenai wahyu tingkatan wahyu Al-Quran yang akan dibawakan oleh kelompok 3 atas nama Ira. Saya persilakan pemateri untuk menyampaikan hasil ini. Baik, langsung saja. Wahyu merupakan cara Allah SWT berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi dan rasul. Wahyu berisi petunjuk, ajaran, serta solusi agar sebagai persoalan hidup manusia. Wahyu diberikan secara khusus kepada Allah yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul, dengan cara yang cepat dan bersifat rahasia. Secara bahasa, wahyu berarti sesuatu yang disampaikan dengan cepat dan tersembunyi. Dalam pengertian luas, wahyu bisa berupa ilham kepada manusia, naluri kepada hewan, isyarat, bahkan bisikan. Namun dalam ajaran Islam, wahyu yang dimaksud adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi sebagai pedoman hidup manusia. Salah satu bentuk wahyu yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap dan diriwayatkan secara mutawatir sehingga keasliannya terjaga. Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat serta menjadi sumber utama ajaran Islam. Selain itu, Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Al-Quran memiliki keistimewaan dari segi bahasa, isi, dan kebenarannya yang tetap relevan sepanjang zaman. Dalam Islam, wahyu memiliki hakikat sebagai firman Allah yang disampaikan melalui para nabi. Wahyu bersifat petunjuk dan hukum menjadi pedoman hidup manusia. Wahyu juga telah mewakili Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Wahyu memiliki peran yang sangat penting dalam hidup manusia. Wahyu memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang kehidupan, tujuan hidup, dan cara mengalami hidup dengan benar. Wahyu juga menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi umat Islam serta berperan dalam menjaga persatuan umat Islam. Penggunaan akal secara maksimal dalam memahami wahyu sangat diperlukan agar manusia dapat memperoleh hikmah dan pengetahuan. Ayat-ayat Al-Quran juga banyak mengajak manusia untuk berpikir tentang alam semesta sebagai bukti kebenaran Allah. Dalam kajian keilmuan Islam, wahyu dipandang sebagai sumber pengetahuan yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi. Namun dalam memahami wahyu diperlukan metode yang tepat seperti kajian tafsir. Tafsir membantu manusia memahami makna Al-Quran sesuai dengan konteks bahasa, waktu, tempat, dan kondisi sosial. Tafsir kontekstual menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami Al-Quran. Pendekatan ini tidak hanya melihat makna literal, tetapi juga memperlihatkan konteks sejarah dan sosial. Dengan demikian, peran Al-Quran dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ilmu balaghah juga penting dalam memahami keindahan dan makna bahasa Al-Quran. Dengan memahami balaghah, seseorang dapat menangkap makna yang lebih dalam
Ia juga menekankan adanya peran budaya dalam proses penyampaian wahyu. Selain itu, Al-Quran juga memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam seperti penempatan alam semesta, siklus air, dan perkembangan manusia. Tafsir modern berusaha menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan menemukan ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa wahyu atau ilmu pengetahuan tidak bertentangan tetapi saling mendukung. Wahyu memberikan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kesabaran. Nilai-nilai ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa tidak hanya dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi juga harus jujur saat mengerjakan ujian dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Di sisi lain, akal juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Akal ini digunakan untuk berpikir, memahami pelajaran, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, wahyu adalah akal tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Seperti wahyu memberikan petunjuk tentang mana yang benar dan mana yang salah. Akal membantu memahami dan menjalankan petunjuk tersebut. Jika hanya menggunakan akal tanpa wahyu, manusia bisa saja menjadi pintar tetapi tidak memiliki arti hidup yang benar. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan wahyu tanpa menggunakan akal, maka manusia akan sulit dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting adanya perkembangan antara wahyu dan akal dalam pendidikan. Dengan keseimbangan ini, manusia bisa menjadi cerdas secara intelektual sekaligus memiliki akhlak yang baik. Al-Quran juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang alam semesta dan kehidupan manusia, misalnya menciptakan langit dan bumi, proses turunnya hujan, dan perkembangan manusia dalam kandungan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir dan mempelajari alam. Dengan kata lain, Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran ini bukan hanya buku biasa, tapi ini kitab petunjuk hidup. Artinya Al-Quran ilmu secara detail seperti buku pelajaran, tetapi memberikan arahan dan dorongan agar manusia menjadi teliti, agar Al-Quran tetap bisa dipahami oleh manusia di setiap zaman. Jadi, para ulama menafsirkan isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, Said dalam menekankan Quran pada peran sosial dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran dapat digunakan sebagai pedoman untuk membangun masyarakat yang adil dan berakhlak. Memahami Al-Quran adalah hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Membaca saya tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan pemahaman yang baik. Tanpa pemahaman, Al-Quran tidak akan dijadikan pedoman hidup secara maksimal. Hal ini bisa diibaratkan seperti seorang yang memiliki peta tetapi tidak tahu cara membacanya. Memahami Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap muslim, namun pemahaman tersebut tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, mulai dari mempelajari bahasa Arab, memahami konteks ayat, serta mengkaji berbagai tafsir yang telah ditulis oleh para ulama. Tanpa pemahaman yang baik, Al-Quran tidak akan dapat dijadikan pedoman hidup secara maksimal. Wahyu dan Al-Quran bukan hanya sekedar teks yang dibaca, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus dipahami, dipelajari, diamalkan. Dengan kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam Al-Quran harus bercermin dalam sikap dan perilaku manusia, baik dalam hubungan dan Allah maupun dengan sesama manusia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran, manusia dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan
membawa manusia kepada kemajuan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Inilah tujuan utama dari ajaran Islam, yaitu menciptakan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Itulah pemaparan materi yang menarik dari kelompok 3. Selanjutnya, untuk memperjelas makalah yang telah disampaikan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman sekalian memberikan pertanyaan kepada pemateri. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya agar mengangkat tangannya, disertai dengan memperkenalkan diri, nama, dan asal kelompoknya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Memperkenalkan diri, nama, dan asal kelompok. Dipersilakan kepada saudari Nurul Huda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Huda, dari kelompok 17. Tentu saja pertanyaan saya dalam hasil lintasan pemateri tadi menunjukkan bahwa wahyu diberikan secara khusus dengan cara yang tepat dan dengan cara yang cepat dan bersifat rahasia. Menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut dalam konteks komunikasi antara sang pencipta dan nabi.
persilakan kepada saudari Ana. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Kan wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Kan ini manusia sudah diciptakan berakalkah? Kenapa ini manusia masih membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup padahal sudah berakal? Bisa diulang sekali lagi? Mengapa manusia masih membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup padahal manusia sendiri kan sudah memiliki akal? Padahal dia sendirikan sudah punya akal. Berhubung pertanyaan yang diberikan pemateri sudah mencapai batas, saya berikan waktu kepada pemateri untuk mencari jawabannya. Berhubung pemateri telah mendapatkan jawabannya, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Udah.
bersifat rahasia. Jelaskan apa maksud dari pertanyaan tersebut dalam konteks komunikasi antara Sang Pencipta dan Nabi. Maksudnya, secara khusus wahyu tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya Nabi atau Rasul yang dipilih Allah yang menerima. Ini jalur eksklusif Allah ke malaikat Jibril ke Nabi. Tujuannya menjaga kemudian wahyu. Kalau semua orang menerima akan muncul banyak versi dan kebenaran jadi kabur. Quran surah Asy-Syura ayat 51 menegaskan Allah tidak berbicara langsung kepada manusia kecuali lewat wahyu dari balik tabir atau mengutus malaikat. Jadi khusus yaitu terbatas atau dipilih bukan untuk umum. Yang kedua, dengan cara yang cepat. Proses turunnya wahyu bersifat seketika, bukan hasil perenungan lama, riset atau diskusi. Begitu Allah berkehendak isi wahyu langsung tertanam ke dalam hati Nabi. Riwayat Syari mengembangkan Nabi kadang mendengar seperti bunyi lonceng, badan bergetar, berkeringat di hari dingin. Lalu ayat sudah gambar sempurna, cepat. Di sini artinya tidak melalui mekanisme akal. Ini yang penting agar lafaz dan makna tidak berubah karena jeda waktu atau lupa. Bersifat rahasia saat wahyu turun hanya Nabi yang mengalami dan menyadari prosesnya. Sahabat di sampingnya tidak mendengar suara Jibril, tidak melihat malaikat, hanya melihat dampak fisik pada Nabi. Dua fungsinya itu menjaga otentisitas, tidak ada pihak lain yang bisa menusuk, menambah atau mengurangi isi saat proses transfer. Menegaskan sumber menunjukkan bahwa Nabi bukan pengarang, tetapi murni menyampaikan. Kalau prosesnya terbuka, orang bisa menuduh Nabi dapat info dari orang lain. Kesimpulannya, komunikasi wahyu bukan komunikasi horizontal seperti manusia ke manusia. Ini komunikasi vertikal, satu arah, privat dan terjaga. Agar Nabi tidak menciptakan isi, tetapi menerima isi. Secara diterima, barulah akal Nabi dan umatnya berfungsi untuk memahami, menghafal dan mengamalkannya. Bagaimana saudari Nurul Huda apakah menerima atau dari teman-teman yang lain mempunyai sanggahan dan tantangan? Selanjutnya pemateri akan menjawab pertanyaan dari saudari Aryanti. Dan ini saya persilahkan. Baik, pertanyaannya, mengapa manusia masih membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup padahal sudah memiliki akal? Manusia memang punya akal, tetapi akal itu terbatas dan bisa salah. Karena itu manusia tidak membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup. Secara sederhana, akal bisa berbeda-beda. Tiap orang bisa punya pendapat sendiri. Jadi kebenaran bisa jadi tidak pasti. Akan dipengaruhi emosi dan lingkungan. Kadang kita tahu yang benar, tetapi kita memilih yang salah. Akal tidak bisa menjangkau hal gaib seperti tujuan hidup, kehidupan setelah mati, dan hal spiritual. Disinilah wahyu berperan memberi petunjuk yang pasti, yang benar dari Tuhan menjadi standar kebenaran ketika akal manusia berbeda-beda. Menuntut manusia agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan. Jadi, akal itu seperti alat berpikir, sedangkan wahyu adalah arah yang membimbingnya supaya manusia tidak salah jalan. Bagaimana saudari Aryanti apakah menerima atau dari teman-teman yang lain mempunyai sanggahan atau tambahan?
berakhir diskusi pada hari ini. Saya selaku moderator. Maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.